Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Hari ini saya ingin berbagi beberapa tips atau rahasia sukses belajar membaca kitab gundul. Tips yang pertama adalah ini berdasarkan pengalaman yang telah saya jalani ya, sehingga sampai saya bisa alhamdulillah bisa sukses bisa membaca kitab gundul. Yang pertama, tipsnya milikilah semangat dan cita-cita yang tinggi. Nah, jadi kalau bisa milikilah semangat atau cita-cita yang tinggi. Artinya jangan sampai kita hanya mencukupkan pada standar tertentu saja. Misalnya yang penting saya bisa ini, yang penting saya bisa ini dah cukup. Nah, itu berarti kita memiliki cita-cita yang rendah itu kan. Nah, tapi usahakan misalnya dengan saya bisa belajar bahasa Arab ini, dengan saya bisa membaca kitab, saya bisa memahami ilmu tafsir, saya bisa memahami ilmu usul fikih, saya bisa memahami berbagai bidang ilmu di dalam keislaman yang masih terkait dengan bahasa Arab. Nah, kalau kita bisa seperti itu, nah insya Allah itu kita akan memerlukan energi yang besar. Otomatis kita akan terdorong untuk belajar lebih ekstra itu kan. Tenaganya lebih ekstra, waktunya pun bisa kita lebih banyak gitu kan. Nah, dulu waktu pertama kali saya belajar, saya bahkan pernah mendatangi guru itu pada jam 2 malam gitu kan. Jadi setelah habis sholat isya saya tidur, kemudian saya menggunakan alarm bangun pada pukul 1 dini hari gitu ya. Nah, setelah itu berangkat naik sepeda sampai di rumah guru ya mungkin tepat lah sekitar jam 2 pagi gitu ya. Nah, itu adalah salah satu upaya yang dikerahkan karena kita ingin memiliki sebuah pencapaian target yang besar gitu. Sehingga semangat dan tenaga kita juga harus dikeluarkan besar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, coba gunakan metode belajar CBSA. CBSA itu singkatan dari cara belajar santri aktif. Nah, kalau di sekolah umum kan itu cara belajar siswa aktif. Ini cara belajar santri aktif. Seperti apa cara belajar santri aktif? Jadi santri aktif itu begini, kita tidak menunggu guru. Kalau kita hanya menunggu guru, ya kita sehari itu hanya berapa kali bisa belajar itu kan. Mungkin minimal 1 kali aja bisa belajar dengan seorang guru. Nah, kalau kita hanya mengandalkan guru, atau misalnya ketika kita ketemu guru hanya 2 jam saja, nah itu kan sedikit waktunya. Nah, supaya cepat, artinya supaya capaian-capaian kita bisa tercapai lebih cepat, maka cobalah gunakan CBSA, yaitu kita bisa menelaah sendiri berbagai buku-buku yang terkait dengan bahasa Arab. Misalnya ilmu sharaf kita baca sendiri, ilmu nahwu kita baca sendiri. Nah, mula-mula ya sebelum kita membaca yang berbahasa Arab ya kita baca dulu yang berbahasa Indonesia. Jangan langsung yang berbahasa Arab, tapi pening nanti kepala kita. Jadi coba belajar menggunakan yang berbahasa Indonesia dulu. Jadi ada buku-buku yang berbahasa Indonesia, kitab nahwu, beli, baca itu kan. Gak apa-apa gak paham. Nanti diulang kembali, baca tamat, nanti akan ada yang nyangkut-nyangkut atau akan ada yang berhasil kita pahami gitu kan. Nah, begitu juga ilmu sarafnya juga kita baca terus itu kan. Buku apa saja yang bisa membantu kita untuk memahamkan itu kita baca itu.
Nah, itu cara belajar santri aktif seperti itu. Jadi kalau bisa, misalnya sehari itu berapa jam, 8 jam atau berapa itu kan, agar bisa tercapai lebih cepat target-target kita. Nah, itu sudah pernah saya lewati itu, dimana hari-hari hanya saya habiskan untuk membaca buku-buku yang terkait dengan bahasa Arab, sehingga hasilnya memang saya bisa menguasai ilmu itu lebih cepat. Yang ketiga adalah milikilah guru pembimbing. Nah, ini penting. Kenapa saya katakan penting? Karena ketika kita belajar aktif, artinya membaca berbagai buku-buku itu, terkadang kita menemukan berbagai permasalahan, berbagai materi yang tidak bisa kita pahami. Dan itu kita memerlukan seorang guru. Nah, guru ini bebas, tidak mesti gurunya kita tentukan dengan gurunya mesti ahli begini-begini, enggak mesti ya. Dulu saya pernah bertanya kepada teman saya yang pernah mondok di pesantren gitu. Dan alhamdulillah ternyata walaupun beliau itu tidak begitu ahli-ahli banget katanya kan. Nah, tapi itu dapat memberikan gambaran kepada saya sebuah pemahaman yang utuh bagaimana itu ilmu sharaf itu kan pada saat itu. Nah, jadi saya merasa sangat terbantukan. Nah, jadi itu sangat penting. Jadi ketika kita membaca satu buku kemudian kita tidak paham, maka bagian itu kita catat atau kita tandai atau kita tulis dalam satu buku apa yang tidak kita paham. Nah, ketika kita membaca lagi ternyata ada lagi yang tidak paham, kita catat lagi. Kita membaca tidak paham, catat lagi, dan seterusnya seperti itu. Nanti ketika kita ketemu guru, nah kita tanyakan semua itu. Nah, ini penting memiliki guru yang siap menjawab setiap pertanyaan kita. Nah, kadang-kadang ada guru yang tidak siap setiap pertanyaan kita. Maksudnya seperti ini, itu kamu belum saatnya, itu kan. Nanti kalau sudah begini levelnya, itu akan membuat pencapaian kita terhambat oleh guru yang seperti itu. Jadi kalau bisa carilah guru yang memang siap menjawab setiap pertanyaan kita. Nah, dan saran saya juga, coba cari guru yang bisa memberikan pembelajaran setiap hari itu kan, sehingga pada saat kita bingung hari itu bisa bertanya gitu kan. Ketika hari itu kita mendapatkan satu permasalahan, kita bisa langsung bertanya, mendatangi rumah beliau itu. Ya tentunya ada aturan-aturannya, jangan sampailah pada saat beliau bekerja atau pada saat beliau istirahat kita datang gitu ya. Nah, kita anggaplah misalnya setelah Isya itu beliau kosong, kita datang setelah Isya. Nah, lalu kita tanyakan apa yang telah menjadi kendala kita. Yang keempat, mengajarkan ilmu. Nah, ini juga sangat penting. Jadi walaupun kita itu hanya paham beberapa, misalnya anggaplah kita hanya mengerti teori ilmu nahwu, dan ketika kita disuruh membaca kitab gundul kita belum bisa lagi,